وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du. Ibu-ibu, saudari-saudariku seiman ummahat yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang, rahmat, hidayah dan tambahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada kesempatan sore hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmat yang telah kita terima, nikmat yang kita minta, nikmat yang tidak kita minta, nikmat yang tampak, nikmat yang tidak tampak, nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang sudah kita rasa, nikmat yang belum kita rasa. Di antara nikmat yang kita saksikan dan kita rasakan pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah saudara kita, Mas Adit. Semoga menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi amal jariah bagi beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Di antara ciri mukmin yang sejati ada 3, ibu-ibu. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Ciri mukmin yang sejati itu ada 3. Idza u'tiya syakara. Apabila dia mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kebaikan, kesehatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia syakara, dia bersyukur. Yang kedua adalah wa idza btuliya sabara. Kalau dia mendapatkan bencana, ditimpa musibah, mendapatkan penyakit, ditimpa kesempitan hidup, kesulitan hidup, maka dia sabara, dia bersabar. Yang ketiga adalah idza aznaba istaghfara. Kalau dia berbuat maksiat, kalau dia berbuat dosa, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia istighfar, segera memohon ampun, beristighfar, bertaubat, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ciri mukmin yang sejati. Yang pertama, kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah, bencana dia bersabar. Kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini setiap saat, setiap hari, setiap waktu tidak mungkin terlepas dari 3 kondisi ini. Kalau tidak sakit, ya sehat. Kalau tidak gagal, ya sukses. Kalau tidak basah, ya kering. Kalau tidak gembira, ya sedih. Kalau tidak mendapatkan lapangan hidup, ya kesempitan hidup. Oleh karena itu, ketika kita diberi Allah kelapangan, kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, maka kita bersyukur. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita bersabar. Yang ketiga, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak manusia, setiap anak Adam pasti senantiasa berbuat dosa dan berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, okay? Tidak ada manusia yang dia tidak pernah berbuat maksiat. Makanya kata sebagian ahli ilmu, manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak punya dosa. Karena memang tidak ada manusia yang dia tidak punya dosa. Tetapi manusia yang baik adalah manusia yang apabila dia berbuat maksiat, berbuat dosa,
maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berbuat maksiat, berbuat dosa, maksiat mata, maksiat pandangan, maksiat hati, maksiat lisan, maksiat pendengaran, maksiat tangan, dan maksiat-maksiat yang lain, maka jangan menunda untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita bela, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, putra putri, istri-istri beliau, dan seluruh manusia yang berusaha mengikuti sunnah beliau dengan baik. Ibu-ibu yang berbahagia, tema kita pada kesempatan sore hari ini pertemuan pertama Bu nggih di majelis taklim peleburan nggih. belum punya nama nggih Mas? Oh belum nggih. Ini baru dirintis nggih. Semoga istiqomah Bu nggih. Semoga istiqomah nggih. Dan tadi semoga menjadi amal jariah nggih, pahala yang mengalir bagi keluarga Mas Adit sekeluarga nggih. Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah mengais bekal untuk pulang Mas nggih. Mengais bekal untuk pulang. Tema ini dari beliau Bu nggih, dari Mas Adit, mengais bekal untuk pulang. Baik. Kata orang nggih, mati adalah pulang Bu. Kata orang mati itu pulang. Jelas betul suara saya? Jelas Bu nggih? Jelas Bu nggih? Nggih, pun. Kata orang mati itu pulang. Dan ini benar Bu. Ini ucapan yang benar. Karena memang dunia itu adalah darul bala. Dunia itu adalah negeri ujian, negeri cobaan, negeri yang sementara nggih. Dunia itu negeri yang serba tidak jelas. Dunia itu negeri yang sangat tidak aman. Si A baru dilantik jadi bupati, besok kena stroke. Nah, itulah dunia. Si B baru menjadi orang yang sukses, baru sukses-suksesnya, baru tenar-tenarnya, baru jaya-jayanya, baru puncak-puncaknya karir, kena darah tinggi misalkan. Ada orang yang dia baru ngomong cucu, ternyata kena stroke misalkan. Ada orang yang dia baru lulus ujian, lulus kuliah, ternyata dia meninggal misalkan. Kecelakaan misalkan, stroke misalkan, darah tinggi misalkan. Atau yang lain. Intinya Bu nggih, dunia itu negeri yang serba tidak aman. Dunia itu negeri yang sangat tidak aman, negeri yang serba tidak jelas. Oleh karena itu, kalau ada orang kok betah di dunia, ini aneh. Monggo Bu, tak tunggu nggih. Monggo Ibu, nggak apa-apa nggih. Yang sepuh dikasih kursi Bu nggih, nyuwun sewu nggih, yang muda mungkin agak ngalah nggih. Atau sepuh semua niki. Nggih, monggo. Nggih, monggo Pak nggih. Nggih. Pepet-pepetan Bu nggih, enggak apa-apa nggih Bu nggih. Nggih, enggak apa-apa nggih. Baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ulang sedikit Bu. Dunia itu adalah negeri yang serba tidak jelas. Dunia adalah negeri yang sangat-sangat tidak aman. Tadi ada orang yang dia baru sukses-suksesnya, ternyata dia kena stroke. Ada orang yang baru jaya-jayanya, ternyata dia darah tinggi, ternyata dia penyakitan, ternyata dia dipecat, dan seterusnya. Berbeda dengan akhirat, berbeda dengan surga. Surga adalah tempat yang paling aman.
Swarga niku tempat yang aman, yang seaman-amannya, itu swarga, Bu. Makanya di surga itu tidak ada sakit. Di surga tidak ada mati bahkan. Di surga tidak ada sedih. Di surga tidak ada bosan. Tidak ada, Bu. Isi surga ya kenikmatan. Apapun kita memandang ke arah mana, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke barat daya, barat laut, semuanya kenikmatan. Itulah isi swarga, itulah isi surga. Memandang ke atas, ke bawah, ke arah mana isinya kebahagiaan. Karena surga itu isinya adalah kebahagiaan. Dan Nabi SAW telah merangkum, meringkas nikmat surga. Nikmat surga kan banyaknya itu tidak terbatas, kualitasnya tidak terbatas. Jadi dari sisi jumlah tidak terbatas, dari sisi kualitas juga tidak terbatas. Jadi enaknya itu nggak bisa dibayangkan, lezatnya tidak bisa dibayangkan, karena kualitasnya tidak terbatas. Tetapi Nabi SAW merangkum nikmat surga menjadi 4. Yang pertama adalah manusia di surga itu tidak akan pernah mati, berarti hidup terus. Berapa tahun, Pak? Urip terus. Ngoten, Bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Ghafir ayat 11. Amat tanah senataini wa ahyai tanah senataini. Manusia itu akan mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Jadi saya, jenengan itu akan mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Di Ghafir ayat 11 ya. Kapan, Pak, kita mati? Mati pertama. Kita mati pertama adalah tatkala kita belum ada. Jadi ketika kita belum lahir, belum ada, itu dianggap mati. Maksudnya Ibu-ibu. Kemudian kita ada. Berarti hari ini itu adalah kehidupan yang pertama, Bu. Sekarang kan kita hidup, Bu. Ini adalah kehidupan yang pertama. Berarti kita sudah melewati kematian pertama. Lalu sekarang kita hidup. Nanti kita akan mati yang kedua. Kapan? Menunggu ajal. Lalu kita pindah ke alam barzah. Lalu kita hidup abadi selama-lamanya. Berarti kita itu mati, hidup, abadi selama-lamanya. Dan setelah itu tidak ada kematian lagi, Ibu-ibu. Jelas ya? Makanya penghuni surga itu dia di surga kekal abadi selama-lamanya. Hidup terus, tidak ada ujung, urip terus. Yang pertama. Yang kedua, nikmat surga itu kata Nabi SAW adalah dia akan senantiasa sehat terus. Jadi urip terus, sehat terus. Nggak ada sakit, Bu. Nggak ada stroke, nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, apalagi corona, nggak ada. Yang ketiga, di dunia itu akan bahagia terus. Bahagia terus, senang terus, guyu terus, bunga terus. Ada pertanyaan, Pak, si Fulan dia dulunya Nasrani. Si Fulan misalkan dulunya dia Nasrani. Kemudian keluarga besarnya ini semuanya Nasrani. Istrinya Nasrani, misalnya ibu Nasrani, anaknya, cucunya, ibunya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, semuanya misalkan Nasrani. Hanya dia satu-satunya yang masuk Islam. Dia mu'alaf. Moga Ibu pinarak nggih. Jadi penerima tamu Mas Ibu jenengan. Enggak apa-apa nggih. Semoga berpahala ya, Mas. Tekan di mau, Pak. Kelali aku. Anaknya nggih. Ada Fulan, nggih, ada seorang Fulan. Fulan ini keluarga besarnya misalkan dia Cina, semuanya Kristen, semuanya Nasrani. Berarti kan kafir gitu, Bu, non muslim gitu. Hanya dia yang masuk Islam, mendapatkan hidayah, lalu dia mu'alaf masuk Islam. Anaknya, cucunya semuanya Kristen misalkan. Nanti di akhirat Fulan ini dia masuk surga, Ibu-ibu, karena dia masuk Islam. Ketika dia di dalam surga, dia melihat keluarga besarnya disiksa di neraka.
melihat istrinya, anaknya, cucunya, ibunya, bapaknya, kakeknya, pamannya, bibinya, tantenya, semuanya diazab, disiksa, dibakar di neraka. Dan dia lihat, dia menyaksikan. Pertanyaan, apakah si fulan ini sedih, Bu? Sedih nggak, Bu? Sedih, Bu? Dia melihat keluarga besarnya disiksa, dibakar, diazab, dipendung malaikat, Apakah dia merasa sedih? Jawabannya tidak, ibu-ibu. Maksudnya yang neraka sedih? Di neraka sedih, murung, radoyan mangan, bukan surga itu. Masa di surga sedih? Enggak ada. Di surga itu isinya bahagia, bahagia, bahagia. Meskipun fulan ini melihat keluarga besarnya disiksa di neraka, dia bahagia. Dia senyum, dia tertawa, ibu-ibu. Kenapa, Bu? Karena hubungan kekerabatan karena nasab, karena darah selesai di dunia. Satu-satunya hubungan yang akan abadi karena iman. Hubungan Pak D, Pak Le, Om, Tante, anak, cucu itu berhenti sampai di dunia. Makanya Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa berjumpa dengan anaknya yang kafir, nggak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa bertemu di surga dengan bapaknya yang kafir, tidak bisa. Kenapa? Karena beda iman. Karena beda agama, maka yang satu di surga dengan penuh kebahagiaan, yang satu di neraka penuh dengan kesengsaraan, ibu-ibu. Ini yang ketiga, nggih. Jadi surga itu kata Nabi, penghuninya akan senantiasa bahagia, akan senantiasa gembira. Yang keempat, orang yang di surga itu akan senantiasa muda, ibu-ibu. Tidak ada tua. Jelas, nggih? Meskipun di surga hidup terus, makan terus, minum terus, tapi nggak akan tua. Nom terus. Tadi bangke 4 bangke, hidup terus, sehat terus, bahagia terus, muda terus. Jenengan, Bu, di dunia kok punya 4 ini mesti bahagia. Mesti bahagia. Kurang salah satu nggak bahagia. Contoh, jenengan di dunia hidup. Yang kedua, jenengan di dunia sehat, kenteng, waras, ganggas, kiyeng, nggak punya penyakit. Yang ketiga, jenengan di dunia gembira, atau jenengan di dunia nggak punya masalah, nggih. Ekonomi cukup, pokoknya nggak ada masalah. Tapi jenengan tua, enak nggak, Bu? Tua, tenane, Bu. Jenengan sehat, jenengan hidup, mangan apa wae. Misalnya jenengan di dunia ini tadi hidup, sehat, kecukupan, nggak ada masalah, tapi tua, pripun? Enak betul, Bu? Enak? Nggak enak, ya? Karena kata orang kalau sudah tua itu nek mangan orang nyamleng, jari ini. Bener, Mas? Nek leres, Bu. Nek mangan orang nyamleng, nek turung gereng-gereng, Bu, nggih. Sikile sudah kesemutan, nek cekelan orang kenceng. Bener, nggih. Rambutnya suara ireng, mripate wis belereng-belereng, Bu, nggih. Pendengarannya wis rada apa? Orang mireng, Bu, nggih. Nah, itulah orang tua, Bu, nggih, masyaallah. Jadi di surga itu hidup terus, bahagia terus, kemudian muda terus, kemudian sehat terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa masuk surga, okay? Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke tema, okay? Yaitu tentang mengais bekal pulang, okay? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 19 atau 197, nggih, 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan bekal yang paling baik adalah takwa, ibu-ibu. Jenengan kalau kan pingin pulang, Bu, nggih, kita ini pasti akan pulang. Siapa di antara jenengan sama saya yang ragu dengan kematian, ibu-ibu? Kematian itu sesuatu yang pasti.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, setiap yang punya jiwa, setiap yang punya nyawa pasti akan merasakan kematian. Jin bakal mati, iblis bakal mati, manusia, hewan termasuk malaikat, semuanya akan merasakan kematian kecuali yang Allah kehendaki. Jelas nggih? Jadi mati itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Tidak ada manusia yang ragu. Dalil kematian sangat banyak, Bu. Ada 5. Ada 5 dalil tentang kematian. Yang pertama adalah dalil dari Al-Qur'an tadi, Ali Imran 185. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi nas bahwa manusia pasti akan mati. Kalau nimang cucu belum tentu, momong anak belum tentu, Bu nggih. Di wisuda belum tentu, ada orang yang sudah siap-siap wisuda, tinggal esok hari sorenya mati, mungkin. Wisuda belum tentu, ibu-ibu. Ujian skripsi belum tentu, beli mobil belum tentu, hari tua belum tentu, pensiun belum tentu. Tapi kalau ajal kematian pasti. Macam Bu, kalau ajal kematian pasti nggih. Ini dari Al-Qur'an nggih. Yang kedua dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat At-Tirmidzi, statusnya hasan nggih. Hadis hasan itu hadis yang bisa diterima karena derajatnya di bawah sahih. Kalau lemah nggak bisa nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu. Orang yang cerdas, Bu, itu punya 2 sifat. Orang yang pinter, orang yang cerdas, dia punya 2 sifat, kata Nabi. Yang pertama, man dana nafsahu, orang yang dia mampu mengendalikan, menguasai, mengontrol hawa nafsunya. Malam-malam, udan-udan, Bu nggih, sepi, gak ada orang, si fulan ini dia pingin minum khamr, ditahan, akhirnya dibatalkan. Ini orang yang cerdas, berarti dia mampu menguasai hawa nafsunya. Mohon Bu nggih, nek mohon manggon mendel Bu nggih. Soalnya Bu nggih, nek jenengan ngendikan kula ngomong mungkin kula mboten konsentrasi, Bu nggih. Saya niku Bu nggih nek teng kelas, kula kan guru, Bu nggih. Teng kelas niku yang saya larang itu 1 tok, Bu, di kelas niku. Kali niku murid-murid saya. Kalian terlambat, Pak Guru nggak marah. Kalian nggak pakai seragam, Pak Guru nggak marah. Ya, kita nasihati. Kalian kalau di kelas nggak nulis, nggak garap tugas, Pak Guru nggak marah. Ya, paling kita nasihati. Bahkan kalian ngantuk tidur, Pak Guru nggak marah. Tapi kalau kalian melakukan satu hal, Pak Guru marah. Apa, Bu? Mohon ngertos dengan ngobrol, Bu. Kenapa, Bu? Karena kalau ada murid, siswa, santri, kalau dia nggak nggarap PR, nggak nggarap tugas, kemudian dia ngantuk, dia telat, dia nggak pakai seragam, orang nggo buku, orang garap tugas, itu sing rugi dia sendiri. Tapi kalau dia ngobrol, yang rugi 3, Bu. Sinten, Bu? Dekne rugi, kancane rugi, kula gurune rugi. Ngoten, Bu. Jan-jane ngekei tugas sepisan karena ngobrol akhirnya Pak ulang. Nah, itu Bu nggih. Mulane yang saya larang cuma setunggal, Bu. Nek teng majelis taklim nggih ampun ngomong. Niku tok, Bu. Jenengan mboten nulis, mboten napa-napa, mboten tak hukum, Bu. Mboten tak hukum nggih. Jenengan teng napa mboten nulis, jenengan ngantuk nggih ora apa-apa, mboten napa-napa, Bu nggih, mboten wajib. Tapi kula nyuwun setunggal, ampun ngobrol. Ngoten Bu nggih, mungkin nek beda mawon ngobrole Bu nggih. Baik. Jadi kata Nabi Bu nggih, orang yang cerdas itu punya 2 sifat.
Orang yang pertama tadi nggih, man dana nafsahu, orang yang dia mampu mengendalikan, menguasai, mengontrol hawa nafsunya. Pemuda, dia pengin zina, dia sudah pengin zina, ditahan, akhirnya dibatalkan. Cerdas dia, berarti dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itulah orang yang cerdas. Kata siapa? Kata Nabi. Maten Bu, ada orang yang dia pingin, misalnya Bu, maaf nggih, nanti malam misalnya Bu, ono konser dangdut teng Simpang 5. Wis pingin nonton konser, pingin pokoknya gatel pingin nonton, tapi ditahan, akhirnya digagalkan. Akhirnya dia ini malah turu Bu, cerdas dia. Berarti dia mampu menahan, melawan hawa nafsunya. Itulah orang yang cerdas. Ada orang pingin rokok, tahan, akhirnya rokoknya mandek. Cerdas dia, pinter dia. Kata siapa? Kata Nabi. Ngerti Bu? Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang dia semangat untuk beramal, yang amal itu bermanfaat untuk sesuatu setelah kematian dia. Berarti dia beramal untuk akhirat, untuk kehidupan mahsyarnya, kehidupan barzahnya, kehidupan kuburnya. Mas, umroh yuk, semangat, ayo semangat. Mas, ngaji yuk, semangat. Mas, sedekah yuk, semangat. Mas, bantu korban bencana alam, semangat dia. Mas, nanti malam ngerontoi rambutannya Pak RT ya, wegah den. Cerdas berarti dia. Mas, nanti malam nonton dangdut ya, nanti yang gondria, males deh ini. Kenapa Bu? Karena nggak bermanfaat. Jadi dia itu semangatnya hanya beramal yang bermanfaat untuk akhiratnya, bermanfaat untuk setelah kematian dia, untuk alam barzahnya. Mas, nanti malam nonton drakor ya. Pirsa drakor Bu? Jangan pura-pura nggak tahu Bu. Males dia. Nonton dangdut, males dia. Nonton drakor, males dia. Ngerumping-ngerumping nganggur kosong, males dia. Tapi dijak itikaf, semangat dia. Dijak baca Quran, semangat dia. Orang yang cerdas ibu-ibu. Jelas ya? Nah sekarang Bu, wal ajiz, kata Nabi, orang yang bodoh, orang yang dungu. Yang pertama, manittaba'a nafsahu, orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Pengen zina, zina. Pengen ngerokok, ngerokok. Pengen mabuk, mabuk. Pengen judi, judi. Asalkan pengen nyolong, nyolong. Itu bodoh dia. Kata Nabi loh Bu, kata Nabi bodoh dia. Pengen apa Bu? Ngerampok, ngerampok. Pengen korupsi, korupsi. Pengen nyogok, nyogok. Bodoh dia. Ngerti Bu? Jelas ya? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngerti Ibu-ibu? Jadi orang yang cerdas itu orang yang dia semangat untuk beramal yang bermanfaat untuk kehidupan barzahnya, kehidupan mahsyarnya, dan kehidupan akhiratnya. Ada pertanyaan, kenapa sih orang yang semangat beramal untuk akhiratnya kok dibilang Nabi cerdas? Kenapa Bu? Karena dia beramal sedikit di dunia dibalas surga yang kekal. Sholat kan sebentar Bu nggih. Sholat sebentar, puasa sebentar, sedekah sedikit. Berapa sih Bu sholat kita Bu? Oke lah misalkan ngeten Bu, jenengan dikasih Allah usia misalnya 80 tahun. Selama 80 tahun full 24 jam jenengan ibadah, sedekah, puasa, umroh, zakat, haji, wakaf, sedekah, ibadah full. Balasannya swarga. Berapa lama Bu? Abadi. Berarti kan cerdas toh Bu? Dia berkorban 80 tahun dibalas Allah surga abadi. Cerdas berarti dia. Ya tadi ada orang yang bodoh tadi. Dia hanya mungkin menikmati konser dangdut mungkin 1 jam 2 jam akan mendapatkan ancaman neraka juga abadi. Kalau dia kafir, ngerti Bu? Berarti kan dia bodoh. Dia zina, ya zina berapa lama kenikmatan zina? Tapi dia diancam di neraka bertahun-tahun. Berarti bodoh dia. Dia mengorbankan
kenikmatan abadi dengan menukar kebahagiaan yang sebentar. Zina kan sebentar, bukan kenikmatan zina, kenikmatan minum khamr, kenikmatan judi, kenikmatan korupsi sebentar. Berarti dia bodoh. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dia mencari akhirat, mencari surga, ibu-ibu. Maka bungi, pangapunten bungi, kalau seandainya kita kok di dunia ini gagal, panjenengan punya cita-cita jadi dokter, ternyata nggak keturutan, nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Misalkan kita punya cita-cita di surga, pengen punya mobil, sampai mati kok ora keturutan, ora apa-apa. Yang penting masuk surga. Yang penting surga, jangan sampai gagal. Jenengan pengen punya cita-cita jadi dosen, punya cita-cita pengen punya rumah, pengen cita-cita jadi apa bu, profesor, ternyata gagal semua, nggak masalah. Yang penting masuk surga, ibu-ibu. Karena surga itu tadi kenikmatannya abadi, pasti bahagia. Bahkan di surga itu tidak ada tidur, ibu-ibu. Full merasakan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan. Sedetik pun nggak ada kesedihan. Itu swarga. Bosen ra ono, Bu. BAB mboten wonten. Pilek mboten wonten. Mboten, Bu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang dia mengejar surga, ibu-ibu. Baik. Ini yang kedua, Bu nggih. Dalil adanya kematian. Yang ketiga adalah akal sehat. Akal sehat, logika, Bu. Secara logika nggih, sesuatu yang diawali dengan permulaan pasti diakhiri dengan penghabisan. Kita ini manusia dulu tidak ada, sekarang ada, maka pada masa mendatang kita pasti tidak ada lagi. Itu secara logika. Allah Subhanahu wa taala zat yang punya nama Al-Awwalu. Allah adalah zat yang paling awal. Allah itu zat yang tidak diawali dengan permulaan, maka Allah tidak berpenghabisan. Dulu Allah ada, sekarang Allah ada, pada masa mendatang Allah tetap ada. Karena Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Allah punya nama Al-Awwalu, zat yang maha awal, dan Al-Akhiru, zat yang paling akhir. Dan yang keempat, dalil adanya kematian. Fitrah, dalil fitrah nih. Secara fitrah manusia itu lahir bayi abang, lalu apa Bu? Lahir bayi merah, jadi bayi kecil, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, pemuda, tua, terus nom neh. Oh ndak ada, Bang. Wong tua, Bu, ditunggu. Jadi nom apa jadi tua, Bu? Tak ulangi, ana wong tua ditunggu. Jadi tambah tua apa jadi nom, Bu? Kok ragu-ragu? Enten tiyang tua, ada orang tua ditunggu. Tambah tua apa tambah nom? Tambah tua, Bu. Itulah fitrah manusia nggih, lahir bayi merah, bayi setengah merah nggih. Lalu anak-anak, muda, remaja, dewasa, tua, mati. Itu fitrah manusia, Bu. Yang terakhir adalah fakta realita. Di antara dalil adanya kematian adalah fakta realita di masyarakat kita, nggih. Ada kuburan, berarti ana wong mati, Bu. Yang kedua, kita sering mendengar informasi nggih, innalillahi sampun dipun napa? Kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala Mbah Fulan, ngeten, Bu. Kadang mboten Mbah kok, Bu, Pak Fulan, kadang Mas Fulan, itu senom, ngeten, Bu nggih. Ngeten, Bu. Berarti enten kematian. Ngeten, Bu. Sekarang jenengan lihat tuh nggih, yang jenengan persani. Kita sering mendengar nggih nama-nama besar seperti Nabi Muhammad. Sekarang di mana beliau? Ya di alam barzah. Kita sering mendengar hebatnya Nabi Sulaiman, nggih, nabi yang kaya raya, raja, kemudian bisa bicara dengan jin, menguasai hewan. Sekarang di mana, Bu? Meninggal di alam barzah. Kita mendengar jahatnya Fir'aun. Sekarang di mana? Ya di alam barzah. Kita punya pemimpin seperti Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Gus Dur, Pak Habibie. Sekarang di mana, Bu? Ya sudah meninggal di alam barzah. Itu nama-nama besar, mereka sudah meninggal dunia. Lah kita
juga suatu saat pasti akan apa Bu? Menyusul mereka. Ngoten Ibu-ibu. Baik, oleh karena itu kita perlu mengingat kematian, Bu nggih. Dan mati itu tidak disyaratkan tua dulu. Kan nggak ada toh kuburan khusus sing tua. Nggak ada Bu nggih? Nggak ada. Nggak ada Bu. Jadi mati itu seperti Bu, seperti buah kelapa. Lagi kembang tiba, Bu nggih. Peruntil tiba. Kadang jadi bluluk tiba, kelapa nom ya ana sing tiba, ana sing tuwa nembe tiba. Intinya mati itu pantas untuk semua jenis manusia. Burung lahir mati ya ana, bayi lagi lahir mati ya ana. Pantas Bu. Tuwa mati pantas, nom mati nggih pantas. Kuru mati ya pantas. Neh lemu tambah pantas. Nggih enten nggih. Apa tersinggung Bu? Ngoten nggih. Sing sugih mati ya pantes, sing miskin mati ya pantes, pejabat mati pantes, sedaya pantes. Sedaya mati itu pantes Bu. Maka kita persiapan. Lah di sini kajian kita Bu nggih akan kita sampaikan di sini nggih insyaallah nanti Bu sedikit nggih. Kata para ulama nggih, ta'addudul asbab wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak. Tapi semuanya sama, yaitu mati. Ada orang mati gara-gara virus, ono sing mati gara-gara kecelakaan, ono sing mati gara-gara sakit, ono sing gara-gara kelem, ono sing gara-gara kebakar, ono sing gara-gara pateni, ono sing gara-gara perang, macam-macam. Tapi kan intinya setunggal Bu, yaitu mati. Penyebabnya banyak, intinya kan padha wae mati. Ngoten Bu. Mbah kula nggih mbah saya, mbah dari bapak. Bapak cerita, mbahmu itu dulu waktu masih menjelang wafat Bu nggih, sore itu masih naik ini Bu, naik pohon jati. Karena kakaknya bapak itu meh mantu Bu. Jadi kan mungkin putune meh nikah, ngoten nggih. Jadi kakak perempuan bapak mau mantu, lah mbah saya kan jadi ini sing dadi manten kan putune Bu nggih. Itu menek napa Bu? Wit jati Bu. Menek wit jati mendati godhong. Kagem niku to mantu injing-injing niku Bu. Niku sore Bu. Habis maghrib madang cengkaruk. Tahu cengkaruk enggak Mas? Ngerti cengkaruk i. Terus cengkaruk jenengan Mas? Cengkareng. Oh Cengkareng. Cengkareng nama kota, Cengkaruk. Mas Adit ya Allah, orang ngerti wong Semarang ngerti Cengkaruk iki. Enten sing ngertos Cengkaruk, Bu? Nah, indem nggih, Bu. Tapi jane ya kurang pas nggih, Bu. Tapi mirip jane. Cengkaruk niku nganu, Bu, karak. Sego mambu terus dipepe bukan garing. Terus digoreng kalih ning nanangan. Jadi gorengnya mboten ngagem lengo, mboten, Bu. Disangsang. Ngoten lho Bu, sego turah dipeme kan garing Bu nggih, garing ngoten Bu. Terus digoreng teng nang-nangan. Jadi gorengnya mboten ngagem lengo mboten Bu. Disangsang Bu nggih. Niku namine cengkaruk Bu. Kan atos Bu nggih. Atos niku Bu, wong sego garing lho Bu, atos niku. Lah mbah kula niku dahar cengkaruk Bu kali ngobrol, keselek meninggal. Masya Allah nggih, gampang Bu. Padahal besok putune ajeng menikah niku. Niki kisah nyata Bu. Artinya memang sebab mati itu banyak, tapi intinya satu, kematian. Ngoten Bu. Nah, mati itu Bu punya 3 rahasia Bu. Mati punya 3 rahasia. Yang pertama adalah kapan kita mati, rahasia waktu. Yang kedua, tempatnya di mana kita mati juga rahasia. Yang ketiga, dalam kondisi bagaimana kita mati. 3 ini Bu. Kita ini mati neng di rahasia, kapan rahasia. Yang ketiga, dalam kondisi bagaimana kita juga nggak tahu. Ini semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita tentunya pingin Bu nggih meninggal dunia di tempat terbaik, di waktu terbaik. Yang ketiga, dalam kondisi terbaik. Kita ingin meninggal dunia di tempat terbaik seperti di kota suci. Ini kan kita angel Bu nggih.
Soalnya apa Bu? Jenengan kan wong Semarang Bu. Umroh haji kan ya jarang toh Bu nggih? Jarang, sulit. Ya mungkin bisa, tapi sulit. Kalau kita ingin meninggal dunia di tempat yang tempat suci, tempat Mekah Madinah sulit, nggih, sulit Bu. Yang kedua, kita ingin meninggal dunia di waktu yang mulia seperti hari Jumat. Ini pun ya agak sulit karena Jumat kan sepekan sekali Bu nggih. Agak sulit memang. Karena memang ada dalil khusus nggih tentang keutamaan orang yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat. Orang yang mati di malam Jumat atau di hari Jumat itu dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Jadi ada fitnah kubur, ada siksa kubur. Maksud dua nggih. Fitnah kubur berarti pertanyaan kubur. Berarti dia tidak ditanya. Tidak ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka mboten. Ya otomatis insya Allah kalau dia tidak mendapatkan fitnah kubur, otomatis insya Allah tidak mendapatkan siksa kubur. Ini keutamaan orang yang meninggal dunia di hari Jumat. Ini kan juga agak susah Bu nggih, karena sepekan kan sekali Bu nggih. Yang ketiga Bu, ini yang sangat memungkinkan kita usahakan, yaitu meninggal dunia dalam kondisi terbaik. Ngerti Bu? Ini yang sangat kita mungkin bisa kita usahakan tuh yang ini. Mati dalam kondisi terbaik. Bagaimana Pak mati dalam kondisi terbaik Bu? Mungkin sering kita sampaikan Bu nggih. Mati dalam kondisi terbaik itu adalah mati ketika kita tidak membawa dosa. Makanya salah satu ciri mati baik, salah satu mati yang bagus, husnul khotimah itu adalah seseorang yang mati dalam kondisi tidak membawa dosa besar. Tahu lagi Bu nggih? Ciri mati baik, ciri mati husnul khotimah adalah mati tidak membawa dosa. Contoh, si A hari Sabtu zina, Ahad taubat, Senin mati, maka dia dihitung mati husnul khotimah karena dia sudah bertaubat. Jelas Bu? Si B hari Ahad zina, Senin mati, berarti dia mati membawa dosa zina, dia dihitung mati su'ul khotimah, alias dia mati buruk, mati jelek, dia terancam masuk neraka. Betul Bu? Jadi kondisi mati yang bagus itu adalah di saat kita tidak membawa dosa Bu. Ini kan bisa kita usahakan Bu. Bagaimana caranya Bu agar kita mati nggak bawa dosa Bu? Yang pertama segera bertaubat. Jelas ya, segera bertaubat. Makanya taubat itu ibadah yang tidak boleh ditunda Bu. Saya ulangi, taubat itu ibadah yang tidak boleh ditunda. Aku tak taubat nanti nek wis pensiun, ndak boleh. Aku tak taubat nanti nek wis duwe putu, mboten pareng. Aku tak taubat nek wis kaji, mboten pareng. Karena taubat itu ibadah yang tidak boleh ditunda, disegerakan. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala maksiat-maksiat yang telah kita lakukan Ibu-ibu. Siapa Bu di antara kita yang nggak punya dosa Bu? Ya tadi kata Nabi nggih, semua manusia pasti punya dosa. Ente loh Bu, manusia punya dosa itu seperti makan dan minum. Selama dia bernama MANUSIA, dia pasti makan dan minum. Gimana Bu? Ya sama, selama dia bernama MANUSIA, dia pasti berbuat dosa. Meskipun dia ulama, dia gus, dia kiai, dia habib, dia ustadz, pasti Bu. Maksudnya Ibu-ibu ada orang, contohnya ada orang, si Fulan lah, si Fulan. Si Fulan ini selama 10 tahun, misalnya Bu, selama 10 tahun, dia aktivitasnya itu hanya 2 tempat. Rumah ke masjid bertahun-tahun, 10 tahun. Dari kita mulai nggih, dari jam 2 malam. Fulan ini jam 2 malam bangun, sholat malam tahajud 11 rakaat seperti Nabi, kita Bu nggih. 8 rakaat tahajud, 3 witir, berarti 11. Setelah itu dia doa, dia zikir, dia wirid, baca Quran dan seterusnya sampai subuh. Lalu subuh dia ke masjid Bu.
qobliyah subuh, kemudian dia sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah dia zikir, baca Quran, zikir pagi dan seterusnya sampai kira-kira jam 8 pagi. Dan Bu, lalu dia pulang ke rumah. Sampai rumah dia sarapan, beres-beres apa, rese-rese, mandi dan seterusnya, lalu dia tidur. Dan Bu, lalu lalu dia sholat duha sampai jam 10. Lalu dia tidur sampai jam 12. Jam 12 zuhur ke masjid lagi. Sholat badiah, qobliyah, zuhur dan seterusnya sampai ngasar, Bu. Ngasar, sholat ngasar di situ, bareng ngasar baru pulang. Sampai rumah makan, istirahat sebentar, beres-beres, mandi, maghrib neng masjid meneh. Nganti ngisa. Ngoten Bu nggih? Ngisa, sholat isya, badiah, zikir, rampung, berpulang. Sampai rumah jam 8 lalu tidur. Bangun jam 2 seperti itu terus 10 tahun. Lalu dia merasa nggak punya dosa. Apa dosa aku, Mas? Ini sombong, ibu-ibu. Ini sombong. Jelas begini sombong. Mana dosaku? Aku tiap hari sholat loh, zikir loh, baca Quran. Aku nggak zina, nggak minum khamr, nggak judi, nggak korupsi, nggak malsunota, nggak riba, nggak mana. Apa dosaku, Mas? Ini sombong, ibu-ibu. Memang secara zahir, secara kasat mata, secara tampak manusia memang dia nggak zina. Oh dia cuman masjid omah apa nggih? Ngoten Bu nggih? Kira-kira dari mana Bu dosane Bu? Dari mana? Di situ ada barangkali Bu nggih. Kan ada dua amal Bu nggih, ada amal lahir, ada amal batin, amal hati Bu. Mungkin nggak Bu ketika dia beribadah itu ada riya, ingin pamer? Sangat mungkin. Dan riya tempatnya di mana Bu? Di hati. Yang tahu siapa? Ya dia sendiri. Orang lain ya nggak tahu riya kok. Amal hati kan rahasia. Ada ujub, ada sombong, merasa bangga. Lah ini apa? Ini maksiat, ini dosa Bu. Maka jangan sampai kita merasa tidak punya dosa. Ya karena tadi sebagian orang itu kan menyangka dosa ki mau limo Mas. Pokoknya yang ora mau limo ora duwe dosa. Aku ora maling, ora madon, ora minum, ora mabuk, ora apa Mas? Madat ya. Berarti enggak punya dosa dong. Sombong dia, Bu. Ngoten Bu. Jadi jangan sampai kita merasa tidak punya dosa. Apalagi kalau kita cek masa lalu kita, masa silam kita. Ya mungkin adalah di antara jenengan ketika masih muda sholatnya bolong-bolong. Enten Bu? Jujur Bu. Ya mungkin waktu masih SMP, waktu masih nakal mungkin. Pernah nakal mboten Bu? Pernah apa sering? Nah, toh jujur Pak. Waktu masih SMA, waktu masih kuliah dulu gitu, kadang nyontek. Gitu betul nggih? Kita Bu nggih. Kadang nyontek, kadang sholat bolong-bolong. Waktu kuliah malah ora sholat, jadi manten malah ora sholat. Lah ini waktu kemah malah ora sholat. Ya kadang-kadang yang ninggal poso Bu nggih. Puasa Ramadan, 7 hari utangnya dibayar. Enten Bu? Enten. Tiang rawo. Rawo ya Allah disoteng Mas. Ada sebagian orang teng kantin njebok gorengan 5 ngomongnya 3. Enten Bu? Wah, ada lagi Mas dipoto Mas wonge. Ya Allah nggih. Numpak angkot orang bayar enten Bu? Oh ada lagi ya Allah ono kabeh Mas ya Allah. Berarti jenengan kali kula dosane kathah Bu. Ngoten Bu nggih? Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa enggak punya dosa. Ya namanya orang punya masa lalu Bu nggih, dan itu lho Bu. Jenengan tidak usah putus asa dengan rahmat Allah nggih. Pak aku mbiyen pernah korupsi, pernah pas waktu masih dinas pernah ambil kertas kantor, pernah ngeprint kantor orang bayar, pernah ambil bolpen kantor, pernah korupsi waktu, korupsi ini, korupsi itu, malsu nota, malsu ini, misalnya Bu nggih, pernah nggak sholat, pernah nggak puasa Ramadan. Jangan khawatir. Jenengan masih hidup, ada kesempatan untuk memperbaiki diri.
segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nah, setelah bertaubat yang kedua, Bu, lakukan konsekuensi taubat. Ada dua, Bu, nggih. Taubat dan konsekuensi taubat. Ngoten, Bu. Contoh ada preman. Preman ini pakai tato. Lalu dia taubat, bagus. Kurang satu, Mas. Lakukan konsekuensi taubat. Apa itu? Hapus tatomu. Jelas, Bu, nggih? Panjenengan waktu masih dinas, misalnya waktu masih kerja di kantor pernah nyolong kok elemen nyolong ya, pernah ambil kertas kantor, pernah ambil ini ngomong, nanti nggak, Bu? Ya Allah, Bu, ya Lah sekarang sudah bertaubat, lakukan konsekuensi taubat, yaitu kembalikan, nanti, Bu, kembalikan ke kantor, nanti lupang, ya Allah, Bang. Jenengan waktu masih SMP nggih ambil gorengan 10 ning kantin, ngambilin juga 10 ngomongnya telu. Nah, berarti kan pitu kan haram, Bu, nggih. Sekarang sudah taubat, jenengan balik neng sekolah lawas, Bu. Pak Bon, aku mbien pernah juga terus meninggal. Kalau meninggal dunia berikan kepada ahli warisnya, Bu. Jenengan jangan pura-pura cari alasan, Bu. Kalau nggak tahu jenengan bersedekah. Bersedekah senilai gorengan pitu tadi, Bu, nggih. Zaman ya belum lahir ya, tahun 95, Bu. Gorengan setunggal pinten, Mas? Regane, Mas? 500. Oh, 500 belum toh, Bu. 95 kok. 95 ya selawe ya mungkin, Bu. Selawe, tahu selawe ya, Mas? Tahu ya. Bu, jenengan udah ngalami selawe, Bu, nggih? Saya ngalami selawe berarti wis tuwa, Bu, nggih. Selawe mungkin gorengan setunggal nggih, selawe 50. Tahu 50 enggak, Mas? Tahu ya 50. Selawe tahu ya 25. Kacer. Tahu kacer enggak, Mas? Kacer. 5 rupiah nggih, kacer itu 5 rupiah nggih. Kacer bolong, Bu, nggih. Lah kalau zaman segitu gorengan siji selawe, ping pitu pinten, Bu? Lah nanti diganti. Kalau sekarang berarti di apa jenenge? Dalam bukan dikalkulasi, disamakan dengan harga sekarang. Kalau sekarang kan gorengan 1000 nggih, berarti 1000 ping pitu. 7.000. Pak, ini Pak ganti 7.000, Pak. Nah, tahun piro, Bu? Mbak, tahun 95. Nah, sekarang wis duwe cucu. Ngoten nggih. Taubat dan konsekuensi taubat. Ada koruptor, dia taubat dari korupsi, bagus. Nang aja lali. Satu lagi, Mas, kembalikan uang yang Anda korupsi. Itu namanya konsekuensi taubat. Jangan sampai kita taubat dari korupsi, duitnya dipangan terus. Ini taubatnya belum sempurna, Ibu-ibu. Dalam ya diganti, Bu, ya diganti, daripada nanti ganti di akhirat kan pakai pahala, diganti di dunia. Ngoten, Ibu-ibu. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi tadi, Bu, nggih, mati yang baik itu adalah mati dalam kondisi tidak membawa dosa, Ibu-ibu. Ada pertanyaan, Bu, ada pertanyaan, Bu. Orang kafir, sekedar, Bu, dereng, dari saya nih. Orang kafir, orang non muslim, Bu, nggih, apakah bermaksiat, Bu? Apakah orang kafir itu pernah berbuat maksiat? Contoh, sekarang ngeten. Panjenengan punya tetangga, misalnya, Bu, nggih, pendeta Nasrani, misalnya, Bu, nggih. Jenengan punya tetangga pendeta Nasrani. Jenengan tahu persis, tetangga dekat kok. Aktivitas pendeta ini hanya 2 tempat. Dia gereja rumah, dan dia nggak pernah nyolong, nggak pernah korupsi, nggak pernah palsu data, nggak pernah zina, nggak pernah makan babi, nggak pernah minum homer, nggak pernah dangdutan, nggak pernah. Satu kampung, satu perumahan mengatakan ini pendeta jos, pendeta baik misalnya. Satu perumahan mengatakan ini pendeta bagus misalnya, Bu. Pertanyaan, apakah pendeta ini berbuat maksiat?
Nyolong nggak pernah loh Bu, korupsi nggak pernah, minum khamr nggak pernah, makan babi nggak pernah, dangdutan mboten nate. Apakah pendeta ini pernah berbuat maksiat? Dalam? Masya Allah pinter ya, rano hadiah ya. Mata kasih hadiah, rano hadiah gitu. Ini apa iki? Kowe kunci ya aja nek iki aku. Tak kasih tisu ya sakake Mas Adit nanti jangan ya. Iki kanggo aku. Sedang iki. Bismillah. Monggo Bu diunjuk Bu nggih. Diunjuk Bu monggo. Bu. Semua orang kafir pasti berbuat maksiat, pasti. Tidak ada orang kafir, tidak ada orang non muslim yang tidak berbuat maksiat. Bahkan orang kafir itu dia berbuat maksiat terbesar. Apa itu Bu? Syirik tadi. Pendeta ini dia punya dosa terbesar. Pendeta ini dia punya maksiat terbesar, yaitu dia meyakini Yesus anak Allah. Apa ini Bu? Maksiat terbesar. Artinya kalau dia mati, dia pasti mati jelek. Pasti mati su'ul khotimah. Kenapa? Ya tadi karena dia mati membawa dosa terbesar. Kan tadi sudah kita sampaikan toh, mati bagus itu mati tidak membawa dosa. Lah pendeta ini dia mati membawa dosa terbesar, syirik. Maka tidak ada orang kafir yang mati husnul khotimah, tidak ada. Semua orang kafir pasti mati su'ul khotimah, Bu. Pasti mati buruk, pasti mati jelek. Meskipun, nah ini penting, meskipun secara kasat mata mati ini gampang Pak. Pendeta ini ora loro lho. Kiai ini malah stroke 10 tahun, pendeta ini ora loro. Mati ini kita ini males gampang. Selama dia kafir pasti mati buruk. Meskipun secara kasat mata ora loro sik, ora bengak-bengok, mungkin ora teriak-teriak, ketika mati mungkin ora pendelian. Ya mungkin kalau bahasa mereka ya mati dengan tenang. Tapi selama dia mati kafir, dia pasti mati buruk. Tadi karena dia membawa dosa super besar, syirik, meyakini Allah punya anak namanya Yesus. Jelas oke? Jadi tidak ada orang kafir yang mati dalam kondisi husnul khotimah. Dan dia tempatnya pasti kekal di neraka selama-lamanya. Pasti Bu. Dan Ibu-ibu, maka jenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam, Ibu-ibu. Jadi Islam itu modal untung. Barang siapa yang dia mati dalam kondisi Islam pasti di surga, pasti Bu. Jadi ngeten Bu kesimpulannya nggih, tidak ada orang Islam yang kekal di neraka, enggak ada. Tapi ada orang Islam yang masuk neraka, neng sementara. Ya tadi Islam tapi korupsi, Islam tapi nyolong, Islam tapi riba, Islam tapi LGBT, Islam tapi membunuh, Islam tapi ngerampok. Kalau dia tidak mendapatkan ampunan ya dia di neraka, tapi sementara. Mungkin sehari, mungkin seminggu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, ya kita nggak tahu. Tapi suatu saat dia pasti akan masuk surga, Ibu-ibu. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kata Allah ya di Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir siapa? Yang pertama kata Allah adalah ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Maka wajib kita mengatakan Nasrani kafir, wajib. Yahudi kafir, wajib. Dan yang kedua, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Ya kalau di negara kita ya Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, Sinto,
apalagi Bu, animisme, dinamisme, macam Bu. Tempatnya di mana? Khalidina fi nari jahannam. Tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, abadi kekal selama-lamanya. Mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, sejelek-jelek makhluk. Kata siapa? Kata Allah. Panjenengan punya tetangga Kristen misalnya Bu, dermawan, suka membantu orang, lemah lembut, jenengan utang diutangi, jenengan rambayar rapopo. Misalnya begini, ono Agustusan paling ngarep, paling pokoknya sosialnya tinggi Bu. Kemudian Bu, satu kamu mengatakan jempol kabeh jos ini. Tapi kalau dia mati dalam kondisi kafir, apa kata Allah? Dia adalah sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk. Kenapa Bu? Karena dia baik kepada manusia, tapi dia kurang ajar sama Allah. Ya tadi, Allah dituduh punya anak. Ini merendahkan Allah, ibu-ibu. Ini menghina Allah loh. Meyakini Allah punya anak itu merendahkan Allah serendah-rendahnya. Ini mencaci maki Allah, ibu-ibu. Ini menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terima. Bahkan meskipun dia mungkin pahlawan, ya, dimakamkan di taman makam pahlawan, kalau dia mati kafir, nol, nggak ada nilainya. Kekal di neraka abadi selama-lamanya, pasti. Makanya ibu. Jadi, ya, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah melarang kita mati. Wah, jam kasar ibu. Takwa ini malah dari kula bahas ibu. Tadi kan bekal takwa toh. Takwa ini malah dari kula bahas ya Allah nggih. Kata Allah nggih, wala tamutunna. Janganlah kalian mati, ojo mati, ojo mati, ojo mati. Kita dilarang mati Bu. Yang melarang Allah. Illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi muslim. Wong kok mati membawa Islam, membawa iman, membawa dua kalimat syahadat, pasti di surga. Sebaliknya, barang siapa yang dia mati tidak membawa iman, tidak membawa Islam, tidak membawa dua kalimat syahadat atau dua syahadatnya batal, pasti kekal di neraka. Berarti iman itu adalah modal untung. Barang siapa yang dia punya iman, pasti akan berbahagia di alam barzah, di alam mahsyar, dan di alam akhirat. Ini ibu-ibu, baik terakhir guys, sebelum kita akhiri Bu, jam 5 lebih guys. Sekarang bekal tadi takwa Bu. Takwa adalah bekal yang paling baik untuk kita bawa mati. Takwa itu cirinya dua Bu. Takwa itu cirinya dua, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu gampang Bu. Ini sering diucapkan oleh khotib Jumat, bapak-bapak yang Jumatan nggih. Yaitu apa Bu? Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Gampang Bu. Gampang diucapke nggih, ning lakonane ya abot Bu nggih. Jadi takwa itu cirinya dua ini. Semua perintah kerjakan, semua larangan tinggalkan. Takwa jenengan Bu. Perintah ada dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Ada dua larangan, larangan haram dan larangan makruh. Sudah, wajib lakoni, sunnah lakoni, kan makruh tinggalkan. Takwa jenengan. Tempatnya di surga, pasti di surga, pasti. Wajib lakoni bukan, sunnah lakoni, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, pasti di surga, pasti. Ngerti ibu? Lah, ini namanya takwa idealis. Ada takwa minimalis Bu. Nek takwa idealis 4 tadi cirinya nggih 4. Wajib kerjakan, sunnah kerjakan, haram tinggalkan, makruh tinggalkan. Ini takwa idealis. Ada takwa minimalis. Tapi nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa Bu. Yaitu hanya dua. Yaitu hanya dua, yaitu kerjakan yang wajib tok, sunnah enggak. Yang kedua, tinggalkan yang haram tok, makruh masih dikerjakan nggak apa-apa.
Jelas nggih? Berarti dia hanya dua, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tidak apa-apa, boleh Bu. Panjenengan hari Ahad, hari Minggu pagi sehat, luang, sempet, nganggur, kosong, melompong, tapi jenengan tidak sholat duha, boleh nggak Bu? Tenane Bu. Jenengan nganggur loh, kosong, melompong, sehat walafiat, jenengan sengaja tidak sholat duha, boleh nggak Bu? Boleh, kan sunnah toh duha loh Bu, boleh nggak apa-apa. Besok nggih hari Senin, jenengan Senin besok nganggur di rumah, cuman ngomong anak trok, masak pembantu, nyapu pembantu, ngepel pembantu, pokoknya jenengan cuman kayak ratu nggih ngomong anak trok. Nih jenengan nggak mau puasa Senin, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ada orang Bu, selama hidup hanya sholat wajib tok, duhur, asar, maghrib, isya, subuh tok, til Bu. Badiah moh, qobliyah moh, duha moh, tarweh moh, witir moh, sholat hari raya moh, sholat istikharah moh, pokoknya sholatnya 5 waktu tok til, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Jadi dia takwa minimalis. Boleh, nggak masalah, boleh. Ada orang selama hidup hanya puasa Ramadan tok til, Sana Kemis mau puasa Syawal, mau puasa Arafah, mau puasa Tasu'a, mau puasa Asyura, mau puasa Daud, mau nggak apa, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Jelas sih. Ada orang dia ibadah harta hanya zakat tok. Kalau dia orang kaya ya berarti zakat mal dan zakat fitrah setahun pisan. Ono pengemis gak dikei. Masjid direnovasi mau nyumbang. Misalnya begini. Ono kajian kota amal lewat merem, pura-pura ngantuk. Nonton mungkin nggak apa-apa, boleh nggak Bu? Boleh, kan sunat atau mungkin ada korban bencana alam tangganya do nyumbang, dene ora nyumbang dewe. Ana manten tanggane do napa Bu nyumbang nggih, ngangkelopi dene ora ngangkelopi dhewe. Ini teko. Boleh nggak Bu? Boleh, nggak apa-apa Bu. Tegel nggih. Nggak apa-apa Bu. Ini namanya takwa minimalis Ibu-ibu. Jadi hanya mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang makruh masih dikerjakan, yang sunnah dia nggak mau mengerjakan, nggak apa-apa Bu, boleh aja. Kemudian Bu, berarti masih dianggap orang yang bertakwa tapi minimalis. Tapi yo nek iso ambon Bu nggih. Misale ngeten Bu, hari Ahad nggih longgar, sehat, kosong, nganggur Bu. Ya sholat duha 2 rakaat nggih. Yo jenengan ora dosa, enggak tercela, neng rugi. Ngoten Bu. Rugi Bu. Yo enggak dicela enggak, buruk enggak, tercela enggak, cuma rugi. Lah daripada nganggur melompong nggih. Nah, sholat duha. Ngoten Bu. Ada waktu baca Quran, ora ketang sayat 2 ayat untuk menambah pahala. Ngoten Bu. Ada pengemis ana duit kacer kayak kacer, ngoten Bu. Ana pengemis duit selawe kayak selawe, ngoten Bu. Ana duit 1000 kayak 1000, gak apa-apa nggih, sedekah. Ada apa lagi Bu? Korban bencana alam nyumbang ya sak mampuni lah nggih. Tapi jangan hanya dibatasi sing wajib-wajib tok. Ngoten Ibu-ibu, sehingga nanti iman kita bertambah. Bu, jenengan ndak butuh pahala Bu. Tenane Bu, untuk apa pahala Bu? Jenengan mengingatkan Bu, jenengan di alam mahsyar, di padang mahsyar ya. Jenengan di padang mahsyar dihisab Allah, diaudit oleh Allah, ditimbang oleh Allah. Amal jenengan dicek, ditimbang, ternyata jenengan lulus. Misalnya begini, jenengan sukses. Amal kebaikan jenengan lebih berat daripada amal keburukan. Betul Bu? Akhirnya jenengan dapat tiket masuk surga. Intinya jenengan dipastikan akan masuk surga Bu, tinggal nunggu antrian lewat sirat misalnya Bu. Pertanyaan, setelah jenengan mendapatkan tiket masuk surga, apakah jenengan masih butuh pahala? Butuh nggak Bu? Ini sudah pasti loh. Kata malaikat atau kata Allah, wahai Bu Fulana, rumahnya peleburan yang dulu pernah ikut ngaji gitu,
jenengan dipastikan akan masuk surga, bebas neraka. Neng masih nunggu antrian misale bungi di padang mahsyar. Pertanyaan, apakah jenengan masih butuh pahala? Untuk apa, Bu? Dalam, Bu? Antrian. Antrian yang ibu es kesusu pengen nang swarga, Mas. Ya enggak apa-apa, Bungi. Bagus, Bungi. Yang bagus kan kita itu tamak dengan surga, itu bagus. Itu bagus. Yang dilarang kan tamak sama dunia. Itu enggak boleh. Pengennya jadi PNS, harus kudu. Pengennya jadi polisi, nah orang polisi moh. Nah, ini enggak bagus. Waktu kudu jadi TNI, kudu NIP, kudu jadi dosen, enggak. Ini namanya tamak dengan dunia. Yang bagus itu tamak dengan surga tadi di awal tadi nggih. Surga harus. Nah, itu bagus. Nah, ngeten Bu jawabannya. Meskipun panjenengan itu sudah mendapatkan tiket masuk surga, jenengan kita ini masih butuh pahala. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kita di surga. Ngeten Bu. Karena ngeten orang itu di surga kan bertingkat-tingkat tuh nggih. Neraka bertingkat-tingkat, surga bertingkat-tingkat, namanya derajat. Semakin ke atas semakin top. Ngeten Bu. Dan neraka itu namanya darokat. Jadi nek surga tingkatannya namanya derajat ke atas, nek neraka tingkatannya ke bawah, namanya darokat. Allah berfirman di Al-Qur'an nggih, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan di keraknya neraka. Di sini Allah menggunakan kata fit darki, darkun. Ini dark itu apa namanya Ibu? Tingkatan tadi. Nek surga tingkatannya derajat ke atas, nek nek neraka tingkatannya darokat ke bawah. Semakin ke bawah semakin mengerikan. Jelas ya? Lah kita itu butuh pahala sebanyak-banyaknya agar tingkatan surga kita semakin tinggi, Ibu. Ngaten. Barangkali nggih jenengan tadi nggih barangkali jenengan surganya tingkat 100 misalnya. Gara-gara jenengan ketika ngaji itu memberi tempat duduk untuk saudara jenengan mungkin rawuh dhisik, lalu ada orang yang datang karena tempatnya sempit, jenengan mau geser. Ini berpahala loh, Bu. Ini berpahala, Bu. Nah, gara-gara jenengan pernah ngasih tempat duduk itu, jenengan swargane tingkatannya 105. Mungkin ngoten, Bu. Jelas sih. Makanya jangan meremehkan pahala meskipun kecil. Jenengan dari sini misalnya nggak ada beling, ono paku, jenengan buat brung, ono ganjarane loh, Bu. Itu nggak sia-sia, Bu. Jenengan masuk masjid, ono sajadah kotor, jenengan ambil satu, jenengan cuci, ono ganjarane. Bapak-bapak masuk masjid, siang-siang kok ono kipas nyala yo, lampu nyala yo, jenengan patani cetet, itu ono ganjarane loh, Bu. Nah, mubadzir ono ganjarane, nggak sia-sia. Ono pengajian jenengan malah melok noto meja, noto kursi, noto apa, ono ganjarane. Mulane nantine pulang melok noto se. Lah beres-beres akeh Mas Adit nanti Bu nggih. Tenan lho Bu, ya minimal noto kursi ini lho Bu. Enggak bercanda Bu nggih. Sing yang muda nggih, yang sepuh ampun. Ganjaran terbesar ya tauhid nggih. Nggih, tauhid itu ganjaran terbesar. Ini belum kita bahas nggih, belum bahas syirik, burung wani aku. Syirik sama tauhid belum kita bahas nggih. Jelas Bu nggih? Jadi jangan meremehkan pahala. Ngoten Bu, sekecil apapun. Ngoten Bu. Jenengan di rumah lah ya mau mandi, ono semut ngelangi nggih, semut mah tenggelam, jenengan selamatkan, berpahala. Itu bisa mempengaruhi derajat kita di surga. Tadi barangkali jenengan swargane tingkatan 200. Goro-goro pernah menyelamatkan semut sing tenggelam tadi, jenengan derajatnya 220. Mungkin. Jelas nggih? Jadi jangan meremehkan pahala. Sebaliknya, Bu, jangan meremehkan dosa. Meskipun kecil. Jelas nggih? Meskipun kecil, Ibu-ibu, jangan diremehkan. Si fulan Bu nggih. Nggih. Kok pun jam 5 Bu nggih. Sekedap Bu nggih. Si fulan Bu. Si fulan ini
Dia dari usia 15 tahun usia balik sampai usia 60 tahun. Dia berzina ribuan kali, Bu. Allah mengampuni. Tempatnya di swarga. Tak ulangi. Si fulan dari usia 15 tahun berzina ribuan kali. Allah ampuni. Tempatnya di surga. Si B zina sekali. Allah enggak mengampuni. Tempatnya di neraka. Mboten, Bu. Si A minum khamr sak gentong tiap hari, sak gentong, mabuk teler, mendem sampai puluhan tahun. Allah mengampuni, swarga dia. Si B minum khamr cuma sak sendok. Allah enggak mengampuni, tempatnya di neraka, Bu. Makanya di sini itu kita jangan sampai meremehkan dosa. Alah cuman riba sak persen, Mas. Nah, ini meremehkan namanya. Cuman makan minum khamr sak sendok, sak tetes, nggak boleh. Kalau tidak diampuni oleh Allah, tempatnya di neraka, dan itu mungkin. Ya, oke. Demikian nggih, karena sudah kita juga telan nggih, ana sedang ngantuk barang. Mungkin kita sambung pada pertemuan berikutnya nggih. Ini sebenarnya ya nggak apa-apa nggih, kita anggap selesai nggih. Semoga bermanfaat. Intinya bekal yang paling baik untuk menuju kematian adalah takwa. Tadi nggih, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, yang makruh kita tinggalkan, yang haram kita tinggalkan. Maka kita akan mendapatkan balasan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, nggih, jangan dibalik, Bu. Wajib ditinggal, sunnah ditinggal, makruh dikerjakan, haram dikerjakan. Ya alaman rokok toh, Bu. Jelas ya? Ini kebalikan berarti. Pun nggih, Mas. Saake jenengan mungkin anu. Ya demikian karena kan gasi nggih maghrib. Nggih satu-satu. Insyaallah. Ini tentang taubat Ustaz. Nggih. Gimana cara taubat yang bagus? Apakah ada juga salat sunah taubat? Oh nggih. Salat sunah taubat, Bu. Ngeten, Bu nggih. Taubat itu ibadah, Ibu-ibu. Sebagaimana sholat itu ada syarat-syaratnya, wudhu ada syarat-syaratnya, azan ada syarat-syaratnya, umroh haji ada syarat-syaratnya, maka taubat juga ada syarat-syaratnya, Bu. Kalau syarat ini nggak dipenuhi, ya nggak diterima. Sebagaimana jenengan sholat, orang nutup aurat, orang menghadap kiblat, ya ditolak. Maka agar taubat kita diterima makbul, ada syarat-syaratnya 8. Ngerti, Bu nggih? Saat ini apa besok? Besok aja. Sekarang. Syarat-syarat ini bisa jangan lihat di bukunya An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, Bu nggih. Bisa dicek di rumah. Sakit, Bu nggih? Mboten gadah buku nih. Oh, mboten. Yang pertama, Bu nggih, harus muslim. Ada 8 syarat bertaubat. Yang pertama muslim. Ada orang kafir, dia bertaubat dari zina nggak diterima. Harus muslim dulu syaratnya. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu mengharap pahala, pujian, sanjungan, ridho Allah. Ada orang dia taubat dari riba karena ewo sama Pak RT, ewo sama tetangga, nggak enak sama ustadz, nggak diterima. Mas jenengan sekarang nggak keluar dari bank ribawi, enak aku sama mertua. Jadi bukan karena Allah gitu. Loh jenengan kok sekarang nggak zina, Mas? Kata dokter kena penyakit liver atau kena HIV, berarti dia berhenti zina karena dokter. Ini nggak diterima. Dan sebagai ikhlas ya. Yang ketiga adalah menyesal, an-nadam. Menyesal di hati, nggak menyesal. Ya ingat tuh nangis deh nih. Ya Allah, aku mbiyen waktu masih SMP ninggal sholat waktu kemahan, dia nih nangis, sedih dia, menyesal. Waktu masih SMP aku mbiyen malah nyolong gorengan 5. Naik angkot orang bayar, menyesal ini. Yang keempat mengakui, mengakui kesalahan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui dia. Yang keempat, Bu, yang kelima adalah tidak mengulang. Bertekad untuk tidak mengulang. Ngerti Bu kalimatnya, Bu? Bukan tidak mengulang, bukan. Bertekad untuk tidak mengulang. Artinya ingatkan kalau dia sudah tobat dari misalkan dari nyogok, kok nanti suatu saat nyogok meneh, nggak masalah.
Yang penting waktu tobat yang pertama ini dia ada tekad untuk tidak mengulang, Bu. Paham betul, Bu? Beda nggih antara tidak mengulang dengan bertekad untuk tidak mengulang nggih. Karena kita kan lemah nggih, kadang wingi tobat dari nonton film porno, saiki nonton meneh. Tobat, nonton, enggak apa-apa, enggak masalah, Bu, enggak apa-apa. Yang penting, yang bukan ya. Yang penting taubat yang pertama harus tadi ada tekad untuk tidak mengulang. Kalau dalam hatinya wis ana tekad, ana rencana untuk mengulang, ya enggak diterima. Taubat ya Allah, tapi nang ati sesuk meneh. Ini enggak berarti. Dia sudah bertaubat dalam hati 100% niat meninggalkan film porno. Ternyata di suatu saat setelah 3 bulan kumpul karo kancane terpaksa nonton meneh, nggak masalah. Gue tobati meneh nggak apa-apa. Tobat yang pertama ini diterima, Bu. Jelas, Bu? Jadi ada tekad untuk tidak mengulang. Ngoten bahasane ngoten. Berikutnya matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat maka pintu tobat tertutup. Dan ini nanti terjadi menjelang hari kiamat. Jelas, Bu? Yang ke pinten, Bu? 7, nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ini namanya goro-goro. Ketika nyawa sudah di tenggorokan maka pintu tobat tertutup. Karena orang yang arep mati kan dia melihat yang gaib. Dia sudah mungkin melihat malaikat pencabut nyawa, dia sudah melihat alam gaib, ini pintu tobat ditutup. Yang terakhir, kalau maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, hablum minan nas, maka harus minta dihalalkan tadi. Minta diikhlaskan tadi, Bu. Jipuk gorengan orang bayar, terus nggih ambil kertas kantor tadi, inti korupsi tadi, nggih pernah jotos wong, pernah ngrontoki rambutane Pak RT, nggih lah ngerti ini harus minta maaf, minta diikhlaskan dari orang tersebut. Berarti nggih, berarti waktu taubat itu tertutup dalam 2 hal. Pintu taubat itu tertutup dalam 2 kondisi. Yang pertama adalah tadi apa, Bu? Matahari belum terbit dari barat. Yang kedua, nyawa belum sampai ke tenggorokan. Hari ini kita masih sehat, masih hidup. Yang kedua, matahari terbit dari timur, Bu, masih, Bu. Berarti untuk kita pintu taubat masih terbuka lebar. Maka segera bertaubat kepada Allah agar kita bisa meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Ngoten, Bu. Sing nggih lali aku ya Allah nggih. Ngeten, salat taubat ini dia enggak syarat, tapi dia penyempurna. Ada, tapi dia penyempurna. Artinya nek jenengan taubat 8 ini dipenuhi, tapi jenengan enggak salat taubat enggak apa-apa. Tapi dia penyempurna, Bu. Ben semakin sempurna, maka jenengan iringi dengan salat taubat 2 rakaat, boleh siang, boleh malam. Ngoten Ibu-ibu. Tata caranya sama dengan sholat yang lain. Pripun? Kalau yang tadi ambil makanan masih waktu kecil. Nah. Meninggal, keluarganya sudah meninggal. Ya, kita nggak tahu. Iya. Kita sedekah untuk beliaunya gimana? Nggih, baik. Ngeten, Bu, nggih. Ngeten, Bu. Maksiat yang berkaitan dengan hak manusia itu nggak bisa gugur, Bu. Meskipun dikerjakan anak kecil. Contoh. Jenengan pengajian ngejak putu umur berapa ya? 4 tahun. Lah nggih, 4 tahun, Bu. Jenengan ngejak ngaji, malah mecake gelase Mas Adit. Lah sih, pertanyaan, Bu, apakah dia dosa? Pelayan nyenggol gelasnya Mas Adit, Mas Adit pecah, Bu, ini gelas larang loh, Bu, pecah, Bu. Apakah dia dosa, Bu? Enggak. Pertama enggak sengaja kok. Jelas sih. Yang kedua anak kecil, Neng wajib ganti. Kenapa, Bu? Karena berkaitan dengan hak manusia. Di sisi Allah enggak dosa. Tapi karena ini berkaitan dengan hak manusia, wajib ganti. Sing ganti sapa? Ya sing ngejak. Lalu nggih, ngoten tadi nggih jenengan, meskipun ada orang masih kecil SD mungkin nyolong jajan neng kantin, ora dosa, tapi wajib ganti. Hasil nggih. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia, berikan kepada ahli waris. Ahli waris nggak ada atau sudah pindah alamat, pindah rumah, sedekah senilai gorengan yang jenengan ambil berapa kira-kira, Bu, nanti sedekah dengan niat atas nama fulan.
Kalau nanti di akhirat di mahsyar kok ketemu, wahai fulan, nah ketemu nggih, ditagih jenengan, aku pernah sedekah senilai uang yang pernah tak colong. Allah tidak keliru, tidak bingung untuk memberi pahala, Bu. Enggak bakal salah. Jelas Bu nggih? Nggih, mangkatan Bu nggih. Panat maghrib, nek kene Padang Bu, nek teng Jawi mun peteng mungkin. Gitu Bu nggih. Lah, demikian semoga bermanfaat, semoga menjadi pahala jariah bagi Mas Adit sekeluarga Bu nggih, dan menjadi amal kita semua. Kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak langsung Mas.